Salam ekspor. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengirimkan produk kita ke Australia. Saksikan. Pada prinsipnya, pengiriman produk atau ekspor ke Australia mempunyai persyaratan dasar yang sama dengan pengiriman ke negara-negara lain. Seperti kita harus memberikan deskripsi produk yang jelas melalui invoice yang akurat. Tetapi memang ada beberapa hal spesifik untuk pasar Australia yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, Australia sebagai sebuah benua tersendiri dan kepulauan harus memastikan negaranya bebas dari penyakit, wabah, atau virus dari negara lain. Untuk itu, pemerintah Australia mempunyai peraturan yang dinamakan oleh BICON atau Australian Biosecurity Import Condition. Jadi, apabila rekan sekalian tidak yakin mengenai kriteria produk yang akan kita kirimkan, maka kita bisa cek di website BICON. Kita lihat apakah diperlukan izin atau ada ketentuan lain terkait produk kita tersebut. Australia juga memiliki aturan yang tegas terhadap illegal logging. Jadi kalau kita akan mengekspor produk yang ada kaitannya dengan hasil hutan atau produk kayu, maka kita harus tahu bahan bakunya diambil dari mana. Sertifikat SVLK atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu dari Indonesia adalah salah satu contoh sertifikat yang dibutuhkan. Informasi mengenai hal ini bisa rekan-rekan dapatkan di website Department of Agriculture and Water Resources. Nanti bisa dicek di deskripsi. Terdapat beberapa produk lain yang juga memiliki peraturan ketat untuk memasuki pasar Australia. Contohnya, apabila kita ingin mengekspor produk kesehatan atau obat-obatan ke Australia, maka kita harus memahami persyaratan yang ada di website ini. Di dalamnya kita bisa melihat panduan dan peraturan terhadap berbagai macam produk yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kita harus memperhatikan juga apakah produk kita mengandung bahan dari asbestos. Karena faktanya, Australia adalah salah satu negara yang melarang 6 macam produk asbestos. Pihak Bea dan Cukai atau Custom di Australia bisa menahan produk kita untuk dilakukan tes lebih lanjut. Jadi untuk menghindari hal tersebut, lebih baik kita pastikan apakah produk kita membutuhkan sertifikat atau ada peraturan-peraturan lain yang terkait dengan produk kita tersebut. The Australian Customs and Border Protection Service atau ACBPS membutuhkan invoice yang jelas atau dokumen pendukung lainnya. Dan perlu diingat, kalau ACBPS ini tidak menerima pro forma invoice atau quote harga yang kita berikan kepada buyer. Jadi ada kemungkinan kita diminta menunjukkan bukti pembayaran terhadap produk kita tersebut. Itu adalah sebagai bukti bahwa informasi yang kita tuliskan di invoice adalah suatu hal yang benar. Yang terakhir, kita harus jelas menyatakan alasan atau tujuan ekspor tersebut dalam invoice. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk video-video terkait ekspor selanjutnya. Tetap semangat dan salam ekspor.